Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali di pagi hari ini saya Andi Umar hadir lagi menemani aktivitas Mitra JIC dan bagaimana kabarnya, semoga sehat selalu ya. Nah, Mitra JIC hari ini Andi dan kita semua sudah punya teman bincang yang kalau Andi merasakan ketika dekat dengan beliau itu smart ya, visioner dan pokoknya humble. Di saat bincang bersama beliau selalu tidak terasa waktu yang dilewati karena banyak selalu ide dan gagasan serta apa ya namanya ya, kita selalu dibawa ke hari depan lebih lebih semangat lagi untuk menjalaninya gitu ya. Baik, Mitra JC, ada Pak Sobihin atau Andi akrab menyapanya dengan sapaan Pak Sob sudah di studio dan insya Allah akan menemani bincang kita di kesempatan pagi hari ini kurang lebih 60 menit ke depan. Oke Mitra JC, yang dipastikan Mitra bergabung bersama kami hari ini. Apalagi hari ini kita sudah menyiapkan satu tema karena mengingat kita sudah ada di penghujung tahun Pak Sob. Betul. 2020 dan insya Allah kita akan segera menjamu 2021 dengan segala aktivitas pasti di dalamnya. Untuk itu Mitra JC, mari kita berbincang karena tidak saja Pak Sob yang pastinya punya harapan baik di penghujung tahun dan di awal tahun nanti 2021, Mitra juga pasti demikian. Untuk itu Mitra, mari kita berbincang bersama. Pak Sobihim, Assalamualaikum Pak Sob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ustadz, alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat luar biasa. Walaupun di masa pandemi kita tetap jaga daya tahan tubuh kita, imun kita imun kita ya melalui media olahraga. Pasti ya. Dan Pak Sob kelihatan sangat idealis. Apa itu Ideal dan idealis ya. Luar biasa. Gimana Pak Sob, karena di kelas sepertinya sedang lagi libur semester ya? Iya betul, Anak-anak. libur. Nah, otomatis kesibukan lebih ke mana nih? Tetap walaupun libur, kalau saya mau libur tidak libur sudah ada schedule ya, dalam artian itu sudah diagendakan karena ini emang program dari lembaga saya sendiri yaitu GCA kan. Yang lainnya pada libur ya, libur semester ganjil. Tapi saya tetap beraktivitas karena emang harus banyak yang dituntaskan, apalagi ini udah di penghujung tahun, banyak hal yang harus dievaluasi, banyak hal yang harus dipaparkan untuk menuju ke resolusi tahun 2021. Betul sekali Pak Sob, dan pasti Mitra JC juga demikian ya, seperti tadi di awal Andi sampaikan bahwa di akhir tahun 2020 banyak pastinya yang harus kita evaluasi. Betul. Yang sudah tercapai, kendala-kendala yang tidak tercapai, dan apa strategi yang disiapkan untuk mengulangnya mungkin di tahun 2021 nanti. Nah Pak Sob, kita akan bicara tentang dari lapangan resolusi 2021 bagi milenial. Nah pastinya milenial sangat selalu menjadi hal menarik ya, perbincangan menarik kalau bicara hari ini dan cita-cita ke depan, karena memang selain usia yang relatif muda, karena anak muda juga sangat tadi Andi sampaikan masih fresh, gagah, visioner dan selalu punya cita-cita baik begitu. Betul. Begitu Pak Sob yang hari-harinya akrab dengan anak-anak muda nih Pak Sob. Pasti tahu persis seperti apa anak muda hari ini nih. Nah, tapi sebelum kita bincang dengan milenial hari ini Pak Sob. Pak Sob sendiri di 2020 harapan-harapannya seperti apa yang sudah tercapai atau yang kelihatannya masih tanda kutip harus disiapkan dan diperbaiki di tahun 2021, seperti apa nih? Iya, di tahun 2020 itu karena hampir kurang lebih 6 bulan menuju 9 bulan kalau nggak salah ya, kita terdampak pandemi. Betul. Gitu kan. Jadi program-program yang tadinya di tahun 2020 seharusnya selesai, tercapai tapi kita di hold. Alias bukan tercancel tapi di hold. Kita menuju ke perbaikan ke nanti 2021. Tapi tetap ketika di masa pandemi, alhamdulillah banyak pencapaian-pencapaian yang sudah kita targetkan gitu kan. Salah satunya saya pribadi menjadikan regulasi atau dari lapangan untuk menuju ke 2021 itu yaitu futsal muda berkarakter.
Ini yang lagi digaungkan dan sedang berjalan walaupun di masa pandemi kita tetap berjalan sesuai dengan aturan prokes yang ketat gitu. Itu tujuannya karena apa? Kita membina anak muda. Kadang kan selama ini banyak sudah terbiasa dalam artian itu anak muda suruh ke masjid atau kita dari masjid ini kan agak susah ya, apalagi anak-anak muda ini pengennya yang apa ya istilahnya, yang pendekatannya itu bener-bener gua milenialis gitu, gua anak muda gitu. Nah dari situ saya masuk untuk meranah dakwah. Kalau lo anak muda pengen jadi yang futsal muda berkarakter, ya lo jadi anak yang baik seperti itu Pak Ustadz. Jadi kita jadi anak muda masuk ke ranah itu. Jadi alhamdulillah di tahun 2020 banyak catatan dan hal-hal yang tercapai pun kalau bagi saya sudah gitu. Tapi emang masih banyak catatan hal-hal yang harus dibenahin, dipersiapkan lagi di penghujung nanti ke depan 1 tahun ke depan di tahun 2021. Gitu sih Pak Ustadz. Anak futsal muda berkarakter. Betul. Itu tagline yang sedang saya gaungkan terutama di Jakarta Utara. Karena di Jakarta Utara ini kan banyak potensial anak-anak muda yang kualitasnya itu bagus. Cuman lebih ke karakternya ini yang harus dirubah, habit ya, betul. Di edukasi yang lebih baik. Gitu sih Pak Ustadz. Iya. Dan kita ketahui juga bahwa Pak Sobi ini direktur atau owner dari GCA dan TVF. Sebenarnya ini saya bercerita dulu ya Pak Ustadz ya. GCA ini kan emang udah lama ya. Yang pas waktu itu juga istilahnya tujuan utama saya adalah berdakwah, membentuk karakter anak jadi lebih baik gitu kan. Setelah bersinambungnya GCA ini generasi cerdas Asobihin, maka turunlah adiknya GCA. TVF, Tree Value Futsal. Jadi menanamkan nilai-nilai, 3 nilai yang ada di futsal, yaitu yang tadi bilang, we love, we care, be sportif. Jadi kalau kita cinta, kita peduli, dan kita tetap sportif di dalam lapangan, itu yang harus kita gaungkan. Jadi ada 2 tim atau 2 klub yang saya bina. Mudah-mudahan Pak Ustadz mohon doanya, ini karena ini sarana dakwah saya melalui lapangan, bisa memunculkan GCA atau TVF di Jakarta khususnya, baik itu Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur gitu. Tujuan saya ya merubah milenial karakter yang lebih baik melalui media futsal itu di lapangan gitu. Dan mudah-mudahan 2021 ini di keduanya baik GCA atau turunannya atau anaknya, adiknya. Karena saya lihat kalau bicara GCA nggak cuman di dunia itu ya. Iya betul, sudah bukan mulai hanya sekedar banyak futsal. Termasuk sekarang kafenya juga sudah mulai jalan. Iya, alhamdulillah untuk kafe ini kan emang turunan dari entrepreneur ya. Jadi kita mencoba untuk bahwa anak muda itu nggak harus di lapangan saja, tapi kita harus melihat perkembangan digital. Nah, sekarang kan banyak kafe-kafe atau warkop-warkop yang menyediakan harus ke mall gitu ya, dengan hal-hal yang ngeluarin uang banyak jauh dan sebagainya. Tapi kita sediakan di lingkungan kita, sekitar kita, bahwa apa sih yang diharapkan anak-anak nongkrong, diskusi. Di situ juga melalui dakwah kita deketin. Jangan seperti itu. Oh ya, dia lagi main yang notabene saya bisa mantau lagi hal-hal yang bagi saya ini jangan dilakukan ya. Kita coba edukasi seperti itu. Atau kita ajak, yuk kita bikin apa dari diskusi itu. Jadi mereka sebenarnya nongkrong itu ada tujuannya. Jangan cuma hanya nongkrong, dia udah ada handphone, dia main ML masing-masing, tidak ada tujuan sebenarnya. Makanya banyak anak-anak yang masuk atau datang ke GCA Cafe itu mereka lebih ke diskusi gitu, baik itu kalangan siswa maupun mahasiswa. Tapi kemarin emang ada
bukan siswa mahasiswa saja, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak juga untuk tempat diskusi, sharing. Bahkan kemarin ada dokter, Bu Doktor ya untuk apa ini tempat bimbingan di situ. Bahkan di GCA Cafe juga sebagai tempat untuk penelitian mahasiswa yang berbasis bisnis gitu. Jadi ada kesinambungan ya. Betul. Ada karena memang Pak Sob sebagai motivator juga sebagai penulis pasti menyiapkan segala ruang dan media menjadi sudut pembelajaran begitu ya. Betul Pak Ustadz. Iya. Nah Pak Sob, kita tadi bicara tentang resolusi. Kalau Pak Sob melihat dari kalangan anak muda ini, hal yang penting di resolusi dari sudut pandang apa aja nih? Yang pertama adalah untuk karakter sebenarnya Pak Ustadz. Karena karakter ini bersinambung ya, bersinergi dengan akhlak kita. Baik. Makanya di tahun 2021 kita emang harus resolusi kebaikan ya melalui karakter dia. Kalau anak-anak ini atau milenial ini karakternya, habitnya udah bagus, akhlaknya itu udah bagus, maka akan bersinambung dia mau melakukan apapun itu dia pakai akhlak, pakai hati, pakai adab. Itu lebih ke situ sih. Terus yang kedua, bahwa milenial ini yang dituju itu masing-masing punya potensi Pak Ustadz. Kayak kemarin saya melihat anak-anak GCA sama TVF itu bukan hanya mereka skill atau punya apa itu namanya keterampilan futsal saja atau bola saja di lapangan, tetapi dia punya potensi yang lebih dari itu. Contohnya misalkan apresiasi seni. Terus juga dia kemarin ada 3 anak yang mahasiswa, dia pun konsultasi, saya ngambil jurusan ini, Pak, saya mau ikut berbisnis. Dia punya modal, dana untuk ini, saya malah support gitu. Jadi emang kita arahkan lebih ke situ. Karena apa? Di tahun 2021 itu tantangannya luar biasa Pak Ustadz. Lain dari tadi kan kita udah menghadapi era 4.0. Kita juga harus siap menghadapi era 5.0 gitu. Jadi kita emang harus persiapkan segala ranah yang berkaitan dengan resolusi di tahun 2021 khususnya milenial. Gitu Pak Ustadz. Oke, karakter sangat menduduki betul itu yang ranking utama ya. Betul. Bagi kaula muda atau milenial hari ini. Tidak saja prestasi di lapangan, tapi bagaimana akhlak dan lain-lain juga mengikut di belakang ya. Betul. Jadi satu kesatuan menjadi pribadi yang paripurna tentunya ya. Iya baik Pak Sob. Nah kalau kita kan beda-beda nih cara mengungkapkan harapan gitu kan. Kita bicara lagi dengan di akhir tahun dan sudah bersiap di tahun 2021 awal tahun gitu kan ya, pergantian tahun. Betul. Nah harapan-harapan kan biasanya beda-beda orang menuangkannya, ada yang dituliskan di tempat yang cukup strategis, ada yang ditulis dalam catatan kecil gitu kan. Kalau Pak Sob mungkin sebagai saran bagi kaula muda untuk mereka mudah mengingat, mudah menyentuh sehingga suatu saat ketika lagi rada-rada kendornya spirit terbangun kembali. Kalau Pak Sob sarannya ketika kita punya harapan dan cita-cita dan bagian resolusi juga, kalau Pak Sob sarannya seperti apa nih? Ini kebetulan nyambung juga ya Pak Ustadz ya. Kemarin ada anak saya, anak TVF gitu ya, sama GC juga dari dia mahasiswa Gunadarma. Dia sempat menuliskan cita-cita atau harapan di tiap tahun di bukunya. Ternyata dia persis seperti saya. Jadi dia menuliskan harapan planning, harapan saya mau masuk ini ke sini, target ini ke sini. Maka yang dia sudah tercapaikan, dia akan ingat apa yang harus dia lakukan. Contohnya misalkan harapan saya mau masuk perguruan tinggi negeri. Ini dia dicatat. Tinggi negerinya itu bukan hanya satu saja, tapi dia ada 3. Tek, misalkan UNJ, ya UIN, terus satunya lagi Undip misalkan gitu ya Pak Ustadz. Dan itu di situ ada tulisan juga apa yang dia sudah lakukan. Nah harapan saya bagi kalangan milenial itu mungkin trik yang bagus atau enggak emang dia punya ruangan.
ruangan tertentu karena ada juga anak GCA yang punya kamar tersendiri. Dia seperti ditempel. Jadi seperti bukan kayak pohon ya, kreasi sendiri yang saya lihat itu ditempel. Ini tahun ini targetnya seperti ini melalui media kertas ditempel. Ini ketika belum nyampe apa nih, belum kesampaian. Kalau yang sudah kesampaian maka akan tetap ditempel di tahun yang kalender yang sama. Tapi kalau yang belum dia dipindahin tapi dengan bulan yang beda seperti itu. Tapi di tahun 2021 mungkin seperti itu kali agar apa? Dia ada kesan, oh iya target saya belum selesai. Apa yang harus saya lakukan? Dan cara saya udah benar atau salah. Itu sih, karena apa? Ketika kita berbicara tentang target, cita-cita, harapan, maka sudah kita melakukan apa dari usaha itu. Gitu sih. Kenapa tidak berhasil? Kenapa berhasil? Itu sih Pak Ustadz. Jadi sebenarnya ketidakberhasilan di tahun 2020 misalkan bisa diperbaiki, disiapkan di tahun 2021. Jadi jangan patah semangat, tapi kita mengingatkan harapan itu, oh iya belum terselesai, maka dipindahkan. Jadi jangan sampai putus di tahun 2021. Jadi Pak Sob sangat setuju kalau dituliskan di tempat yang cukup strategis karena akan mudah dievaluasi oleh sendiri masing-masing ya. Dan akan mudah teringat juga gitu. Apa sih sebenarnya yang saya salah dalam hal ini kok nggak tercapai, gitu. Atau upaya kita yang mungkin kurang maksimal gitu, sehingga harus disiapkan semuanya di tahun berikutnya. Betul Pak Ustadz. Saya sangat setuju dengan saran Pak Sob untuk para milenial muda yang hari ini sedang menyiapkan, apalagi mungkin lagi libur semester, sehingga di tahun 2021 ini Anda harus sudah siapkan poin-poin yang menjadi cita-cita dan harapan Anda hari ini dan ke depan, dituliskan dan tempatkan di tempat yang sangat strategis, yang mudah untuk dilihat, mudah untuk diingat. Dan sekali kalau Anda melihat atau lagi kurang semangatnya Anda, sehingga harus kembali menguatkan upaya-upaya tersebut untuk menggolkan cita-cita tinggi dan mulia tersebut, begitu ya Pak Sob ya? Iya, betul Pak Ustadz. Oke, Pak Sob sendiri seperti apa lagi hal-hal yang kira-kira dianggap sangat tertinggal nih oleh kaula muda hari ini atau para milenial muda untuk menjemput mimpi besar ini? Yang saya lihat itu dari teknologi sih Pak Ustadz. Karena apa? Dengan teknologi itu kita sebenarnya bisa melakukan apa saja. Baik itu melakukan bisnis, melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebermanfaatan. Itu yang harus dilakukan oleh kaula muda, anak milenial. Itu yang utama adalah harus bisa menguasai IT, teknologi. Karena kita hidup apalagi di masa pandemi ya Pak Ustadz ya. Apa-apa itu serba teknologi online. Iya. Jadi kalau ibaratnya anak muda yang belum bisa teknologi, harapan saya ayo kejar di dunia digitalisasi. Teknologi itu sangat bermanfaat buat nanti ke depannya. Karena apa? Sekarang emang ya eranya zamannya seperti itu. Apalagi di era pandemi seperti ini Pak Ustadz gitu. Kalau di GCA sendiri ada nggak kayak semacam mata pembelajaran untuk digitalisasi atau teknologi yang sudah disiapkan oleh Pak Sob untuk anak-anak yang hari ini ada di GCA? Kalau untuk pembelajaran itu yang kita ruang itu sebenarnya belum disiapkan. Tapi di tahun 2021 itu alhamdulillah kita sudah siapkan ruangan. Jadi ruangan khusus kayak kita misalkan contoh ya Pak Ustadz kayak gini. Untuk streaming, bikin YouTube atau podcast yang sekarang kita udah siapkan gitu untuk kan. Jadi konten-konten yang berkaitan dengan ya seperti sedang booming atau yang diframingkan kaula muda gitu. Terutama di dunia entrepreneur sama olahraga. Gitu. Itu yang kita sudah siapkan di tahun 2021. Jadi emang ada mini studio ya yang saya bilang mini studio untuk kreativitas anak-anak, terutama anak-anak GCA sama TVF di tahun
2021 gitu. Jadi kita rencananya emang mau mengembangkan bukan bisnis tapi lebih ke menampilkan kreativitas anak yang notabene kan anak-anak GCA sama TVF itu kan ada yang kuliah, dia ngambil IT, ngambil desain kayak video visual kayak gitu kan, dia harus diimplementasikan ya. Kita kasih ruang untuk daripada dirinya gitu kan, daripada di sana dia bingung. Kayak kemarin aja saya lulusan ini masuknya kemana nih, kadang juga dia ngambil multimedia, kerjanya tidak sesuai bidangnya kan. Kasihan juga ilmu yang sudah digali selama ini Pak Ustadz. Makanya kita coba bikin gebrakan atau resolusi itu, terutama resolusi selain tadi akhlak, kita resolusi ya IT, digitalisasi untuk kaum milenial. Iya. Balik kita ke GCA dan karakter futsal muda berkarakter. Betul. Nah, kalau Pak Sob di akhir tahun 2020 ini dan menjelang tahun 2021, apa yang sedang disiapkan untuk karir mereka dan prestasi mereka? Nah, ini dia kalau kita berbicara tentang karir, sebenarnya kalau tidak masa pandemi Pak Ustadz, itu target saya adalah karir futsal. Yang utamanya adalah ya tadi tagline saya, futsal muda berkarakter. Karakter yang lebih baik. Dia punya skill, karakternya juga harus bersinergi, akhlaknya juga harus baik gitu. Percuma kalau anak muda sekarang jago-jago main futsalnya tapi tidak ada adab, tidak ada etika, meludah di lapangan, merokok di arena olahraga. Itu bagi saya dia tidak baik gitu dan harus diedukasi. Terus juga mainnya emosionalan tanpa kontrol emosi gitu kan, bahwa yang marah itu kan temennya setan gitu Pak Ustadz. Jadi kita mengedukasi, kita bermain itu secara sportif, kontrol lah emosi, walaupun itu mainnya bener-bener fight keras, target goal, udah ini saya harus menang nih. Emang betul yang kita targetkan menang, tapi kita menang yang benar gitu Pak Ustadz, dengan tata cara yang baik kan, seperti itu. Itu yang saya harapkan. Terus untuk karir sebenarnya liga-liga futsal itu kan banyak ya Pak Ustadz, dari kategori usia U10, U13, U16, U20, U21 sampai dengan maksimal U24, U25 lah. Itu emang ada jenjang karirnya Pak Ustadz. Kalau nggak salah itu emang target seharusnya, kemarin kan sempat juga ya, hampir semuanya liga-liga besar di cancel gitu kan, karena emang berkaitan dengan pandemi dan ya mungkin kesehatan buat kita semua gitu kan. Tetapi saya bilang sama anak-anak, jangan sampai putus asa, karena kita berdoa ya semoga di tahun 2021 dengan adanya vaksin gitu kan, yang sekarang sedang digelontarkan sama pemerintah, membantu meminimalisir virus corona ini. Tapi tetap saya selalu bilang, kita tetap jaga imun ya melalui olahraga Pak Ustadz. Kadang kalau kita terlihat sehat, ternyata di dalamnya ada virus kan gitu. Jadi ya bagi saya yang penting adalah satu, sehat jasmaninya iya, rohaninya, spiritualnya juga harus gitu. Makanya ada program tentang spiritual di dalam lembaga GCA sama TVF. Walaupun itu sebulan sekali mereka harus diisi, yaitu tentang ya urusan kita hablum minallahnya kan, itu harus ada Pak Ustadz. Luar biasa nih ya, karena dianggap sangat penting untuk mereka sebagai basic mereka, agar tidak saja tadi prestasi di lapangan, tapi dari sisi lain mereka benar-benar pribadi yang sangat diidolakan untuk dirinya dan masyarakat. Betul, luar di usianya ya, begitu ya. Baik, Pak Sob, apa yang membedakan ya setelah mereka masuk di GCA, anak-anak yang saat ini sudah banyak ditempa oleh Pak Sob setiap saat dan waktu, walaupun tadi ada pandemi, tentu prokes harus selalu diterapkan gitu ya. Betul. Apa yang membedakan setelah mereka masuk dengan yang belum di beberapa saat sebelum mereka masuk? Jadi emang ini menjadikan
perbedaan sekali ya, dan sangat mencolok ketika anak yang sebelumnya masuk ke GCA atau TVF, dia masuk ke GCA, ada hal yang emang kita tanamkan, yaitu karakter. Kalau kamu pengen masuk ke GCA, kamu masuk ke TVF, ya kamu harus mengikuti aturan yang ada. Dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat gitu. Mereka pun akan tanda tangan yang namanya kontrak belajar ya gitu ya. gitu, betul, SPPL kalau nggak salah, syarat pemain profesional liga. Terus juga ada yang namanya tadi SKB, surat kontrak belajar gitu kan. Jadi di situ mereka baca aturan-aturannya berkaitan dengan latihan rutin, terus juga tata bicaranya ketika di lapangan tidak boleh kotor atau menjelek-jelekan teman lawannya gitu. Terus harus beretika sama coachnya, sama instrukturnya, sama pelatihnya, sama pembinanya, sama pendampingnya, sama semua perangkatan, bahkan sama bola pun mereka harus respect, mereka harus merawat gitu. Itu yang kita ajarkan, kebaikan-kebaikan itu, bahwa tanpa adanya bola kalian juga tidak bakal bisa main. Tanpa adanya coach kalian tidak dapat ilmunya, tidak ada berkahnya. Gitu, saya selalu bilang kayak gitu. Maka sebenarnya berkesinambungan. Kadang kan dia bilang kayak gini Pak Ustadz. Selama ini mereka cuek tentang ya udah main-main aja gitu. Ya. Gitu kan, main-main saja, terus juga apa ya, hal-hal yang notabene-nya kecil mereka seperti disepelekan seperti itu Pak Ustadz. Jadi lebih ke karakter, merubah karakter sih, daripada mereka apa ya istilahnya, bermain gak jelas, tapi kita di GCA merubah ke karakter. Seperti itu sih Pak Ustadz. Lebih ke hal-hal yang positif dan membangun karakter yang lebih baik. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Sob. Mendampingi anak-anak dengan ragam karakter yang berbeda-beda tentu tidak mudah ya. Betul. Apalagi tadi Pak Sob mengharapkan banyak hal setelah mereka bergabung. Nah kadang juga kita ragam yang kita temukan. Kadang ada kesel tiba-tiba muncul ketika mereka rumit gitu kan, sulit untuk disatukan persepsinya gitu kan. Pak Sob menyiasatnya seperti apa ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan di kondisi lapangan begitu? Ini pertanyaan yang benar emang dihadapin ketika ada 180 atau 108 misalkan anak ini dengan karakter yang berbeda, dengan mereka visi yang berbeda, dengan menampilkan, karena ini kan emang dari berbagai sekolah ya Pak Ustadz, beda-beda, ada negeri, ada swasta. Itu emang luar biasa banget. Ketika kemarin juga ini salah satu contoh misalkan ya, mereka berselisih berkaitan dengan asmara, cinta. Wow. Nah ini dibawa di lapangan, ini yang menjadi sangat apa ya, saya menyiasatinya ya, kita panggil dua anak ini berkaitan dengan cinta. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini emang sebenarnya yang namanya cinta ya udah apa ya istilahnya, udah di dalam hati lah ya Pak Ustadz ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan mereka mau istilahnya mau suka sama siapa ini, tapi kita mengedukasi bahwa ketika di lapangan belajar bermain profesional, tinggalkan hal-hal yang di luar lapangan gitu, karena kita harus punya satu visi, satu tujuan, yaitu teamwork, kerja sama tim. Kalau di dalam satu lapangan itu tim satu bercerai, anak satu ini cuma gara-gara masalah ini akan kacau dalam hal permainan gitu. Dan emang sangat rentan Pak Ustadz kalau berkaitan dengan perselisihan, yaitu ya tadi terutama masalah cinta. Kalau masalah di luar itu masih bisa tolerin, masih bisa dia sharing, kita benahin, kita carikan solusi gitu. Tapi kalau sudah masalah tentang cinta, emang di kaula milenial, kaula muda ya
gua gitu. Gua punya hak, gua mau cinta sama dia, gua punya hak, toh dia juga cinta sama saya tapi selalu bilang seperti itu. Selalu seperti itu ya. Gitu, Oke, Pak Sob, terima kasih waktunya sudah hadir di diskusi kita hari ini, dan semoga kita dijumpakan kembali di kesempatan lain. Betul. Tentu harapan kami prestasi anak-anak muda yang masuk di GCA semakin terlihat prestasinya dan karakternya juga semakin muncul ya, menguasai dirinya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk Radio JIC yang sudah memanggil saya tetap memotivasi menjadikan milenial muda ini berkarakter, karena tagline saya adalah futsal muda berkarakter, tentunya berkarakter yang lebih baik gitu kan. Terus juga saya ucapkan banyak terima kasih pada media-media yang selama ini di tahun 2020 sudah mengikuti GCA dan TVF, sudah menginformasikan GCA dan TVF serta GCA Cafe. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga hal-hal yang seperti itu kita bisa bersinergi lagi di tahun 2021. Terus juga saya ucapkan banyak terima kasih juga sama para coach, tim support di luar stakeholder kita, sponsor, semuanya yang sudah mensupport lembaga GCA dan TVF. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah selalu membalas dengan kebaikan para donatur, para sponsor, dan para coach yang sudah ngasih hal-hal kebermanfaatan di GCA dan TVF. Terus yang paling penting dan paling akhir, saya ucapkan resolusi tahun 2021 semoga jadi lebih baik, dan saya mewakili lembaga GCA dan TVF ya, selamat tahun 2021, dan tetap jaga kondisi, hal-hal yang berkaitan dengan pandemi kita tetap jaga protokol kesehatan dengan tetap menggunakan 3M ya, kalau nggak salah 3M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Radio JIC.